Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Biologi Dasar 1. Perkenalkan, nama saya Velanka Putri dari STMM dan rekan saya Siva Armelia Anastasia dari FSD. Saya Muhammad Yohannes Sumardana dari FTMN. Perkenalkan, saya Puput Listiana dari FST. Nama saya Junita Nabila dari FST. Saya Vina Putri Mahendari Zarhutuna Diva dari FST. Saya Vina Novita Ramadhani dari FPK. Dharma Satya Mulyawan, saya dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Sekarang kami berada di salah satu sungai di daerah Surabaya Timur, tepatnya di daerah Wisma Permai. Di sini cukup terlihat jelas bahwa di sini terjadi pencemaran air. Pencemaran air bukanlah permasalahan yang langka di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, sekitar 46% sungai di Indonesia dalam keadaan status tercemar berat, 32% tercemar sedang berat, 14% tercemar sedang, dan 8% tercemar ringan. Serta pada tahun 2021, terdapat 10.683 desa atau kelurahan yang mengalami pencemaran air. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, Pasal 1, pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada limbah industri, limbah domestik, dan limbah dari pertokoan dan perkotaan. Hal ini akibat dari minimnya fasilitas pengelolaan limbah dan masuknya limbah tanpa didukung kemampuan daya tampung sungai yang memadai. Pencemaran sungai di kota besar telah menunjukkan permasalahan yang cukup serius. Berbagai persoalan mengenai tata ruang, pemukiman, sampah, kemiskinan, dan sebagainya menyebabkan kompleksibilitas sumber permasalahan lingkungan di daerah Wisma Permai, termasuk pencemaran air sungai. Aliran di sepanjang sungai mengalami penurunan kualitas karena banyaknya limbah, baik limbah rumah tangga maupun industri. Hari ini terlihat dari warna air dan terdapat banyak sampah di sepanjang aliran sungai. Limbah rumah tangga yang dimaksud adalah limbah penggunaan deterjen, limbah plastik, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu meliputi tindakan pencegahan, penanggulangan, Satu solusi masalah pencemaran air dari limbah deterjen yaitu biodegradasi. Biodegradasi adalah terjadinya perubahan senyawa kimia menjadi komponen yang lebih sederhana melalui bantuan mikroorganisme. Biodegradasi kemudian harus dilanjutkan dengan bioremediasi, karena bioremediasi inilah yang akan menyelesaikan masalah di lapangan. Bioremediasi merupakan teknik memperbaiki lingkungan dengan memanfaatkan organisme untuk mentransformasikan substansi organik menjadi molekul sederhana yang tidak toksik. Organisme yang berperan dalam bioremediasi dapat berupa tumbuhan, alga, jamur atau kapang, dan bakteri. Sedangkan dalam proses biodegradasi yang dilanjutkan dengan bioremediasi banyak digunakan bakteri. Bioremediasi pada lahan tercemar logam berat didefinisikan sebagai proses pemulihan lahan dari bahan-bahan pencemar atau polutan secara biologis atau dengan menggunakan organisme hidup. Salah satu organisme yang bisa digunakan yaitu bakteri Bacillus. Bakteri Bacillus mampu meremediasi berbagai macam bahan pencemar, yaitu diantaranya seperti limbah plastik, limbah industri, dan minyak solar. Bakteri ini mampu mendegradasi bahan pencemar tersebut karena memiliki enzim hidrokarbon yang akan memecah senyawa kimia berbahaya pada bahan pencemar menjadi senyawa yang lebih sederhana yang bisa dipakai sebagai sumber energi. Dari tinjauan pustaka, peneliti melakukan pengujian dengan menemukan bersama bakteri perembab protein, lemak, pati, dan substrat deterjen alkil benzena sulfonat yaitu Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluoxeris, Serratia efficient yang merupakan bahan cemaran utama limbah rumah tangga. Keempat bakteri tersebut dapat bersama-sama menimbulkan konsorsium bakteri
definisi, diketahui bahwa konsorsium baru tersebut mampu menurunkan biological oxygen demand dan most probable number coliform sampai persyaratan baku mutu air yang dibuang ke lingkungan serta aman terhadap organisme yang hidup di dalamnya seperti cacing dan ikan.